Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mengalahkan. Kenapa demikian? Karena ridha itu merupakan satu kebaikan atau satu amal saleh yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dan berbahagia dalam sebuah doa kita sering membaca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita serta Allah berikan istiqamah kepada kita semua untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah di awal waktu dan juga istiqamah di dalam amal-amal lainnya. Hadirin berbahagia, marilah kita luangkan waktu kita sejenak, barang 10 atau 15 menit. Seperti biasa kita mendengarkan halaqah subuh. Mudah-mudahan ada 1-2 pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari halaqah subuh pada kesempatan hari ini. Hadirin berbahagia, dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhirat nanti atau di hari kiamat ada orang-orang yang datang dengan amalan biasa-biasa saja. Ada orang yang datang dengan amalan biasa-biasa saja, tetapi pahala atau kebaikan yang diperlihatkan atau yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa besar. Bahkan mereka terkejut melihat betapa besar kebaikan ataupun pahala yang mereka peroleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang melihat hamba-hamba ini dengan kebaikan yang besar, dengan kebaikan yang banyak, sampai mereka berangan-angan, bercita-cita untuk kembali ke dunia menjadi seperti hamba yang amalannya biasa-biasa saja, tapi kebaikannya luar biasa dan berbahagia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma yusibul mar'u min nasabin aw wasabin, bahwa ada setiap cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, baik itu berupa penyakit, baik itu berupa kepenatan hidup, itu menjadi kafaratun, menjadi penghapus, dosa hamba tersebut. Hadirin berbahagia, di dalam kehidupan kita kalau kita perhatikan, setiap beban daripada manusia itu beda-beda. Ada orang yang sejak pagi hari bekerja
di bawah terik matahari sampai petang, sampai sore. Ada orang yang bekerja sejak pagi di bawah terik matahari, berkeringat banting tulang sampai sore. Kemudian ada orang yang berbahagia yang bekerja sama jam kerjanya, apakah 8 jam misalnya, tetapi ada orang yang bekerja di tempat yang nyaman, ada orang yang bekerja di tempat yang sejuk misalnya. Maka isyarat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang menjalani kehidupan dengan keras dengan orang yang menjalani kehidupan dengan atau sebaliknya, maka ini nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin. Secara detail disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kepenatan hidup, setiap cobaan hidup, setiap penyakit, ada orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji dengan penyakit dan berbahagia bertahun-tahun, ada yang diuji berpuluh tahun. Nah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila si hamba ini menerima dengan sabar dan ridha tentunya. Dan bahkan secara detail diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kesedihan. Ada orang yang bersedih misalnya. Ada orang yang bersedih baik karena ada orang-orang yang ia cintai meninggalkannya lebih dahulu misalnya, bersedih. Ada orang yang bertahun-tahun dalam kesedihan, ada orang yang bertahun-tahun dalam kegalauan. Itu semuanya diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haznin wala adha. Ada orang yang disakiti oleh orang lain bertahun-tahun. Ya, ini tentunya bentuk cobaan yang sifatnya psikis, ya, bukan fisik, yang sifatnya psikis. Ada orang yang difitnah misalnya, ada orang yang dituduh macam-macam oleh orang lain. Ia menanggung malu di depan masyarakat, di dalam kehidupan sosial. Maka orang itu termasuk di dalam isyarat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang seperti itu hati berbahagia. Ada yang difitnah misalnya, ada orang yang bersedih, ada orang yang galau misalnya, ada yang disakiti dan sebagainya. Ini semuanya akan mendapatkan kafarat. Semuanya akan memperoleh, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukatu yushakuha. Bahkan secara lebih detail disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang muslim yang tertancap atau tertusuk satu duri ke kulitnya, hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Itu semua hati berbahagia yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik cobaan yang sifatnya psikis, ya, maupun cobaan yang dirasakan langsung oleh fisiknya, maka ini semua akan menjadi penghapus dosa hamba tersebut. Hadirin berbahagia, nanti di hari akhirat ada orang-orang yang diuji bertahun-tahun dengan penyakit misalnya. Ada orang yang diuji dengan kesedihan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, orang-orang ini akan berbahagia apabila menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan ridha. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kebaikan yang luar biasa besar. Dan bahkan dia tidak pernah memperkirakan
kenapa amalan saya begitu banyak, padahal kenapa kebaikan saya begitu banyak, padahal amalan yang ia lakukan di dunia itu sepertinya sedikit sekali. Dan bahkan ada orang-orang yang menyaksikan, yang melihat ketika seseorang yang amalannya biasa-biasa di dunia, tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang ini luar biasa kebaikannya. Sampai orang-orang yang melihat hamba ini hadir berbahagia, sampai mereka berangan-angan, sampai mereka bercita-cita kenapa ia tidak diuji seperti hamba ini di dunia. Kenapa ia tidak diuji dengan seperti hamba ini di dunia? Ketika misalnya melihat ada orang yang menderita dengan satu penyakit ya berpuluh tahun. Misal ada orang yang sejak remaja cacat misalnya anggota fisiknya. Ada orang yang sejak kecil diamputasi misalnya. Itu kan penderitaan yang begitu terasa apabila hamba ini tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila si hamba ini menerima apa yang telah ditetapkan kepadanya, maka ini menjadi ladang kebaikan. Sepanjang hidupnya ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika di hari akhirat ia tidak pernah membayangkan bagaimana besarnya pembalasan Allah kepada orang yang bersabar. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, hadirin berbahagia, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang sehat wal afiat, ahlul afiyah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah, orang-orang yang tidak pernah diuji di dunia. Dalam konteks ini, dalam hadis ini maksudnya tidak pernah diberikan penyakit. Nah, begitu. Ahlul afiyah. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah law anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang tidak pernah diuji dengan penyakit di dunia, mereka itu berangan-angan dan berbahagia. Kenapa di dunia mereka tidak pernah diberikan penyakit, sampai digambarkan quribat bil maqarid ini, penyakit yang setara dengan disayat-sayat kulitnya. Quribat bil maqarid yang disayat-sayat dengan pisau. Kenapa demikian? Karena mereka melihat semakin besar penderitaan seseorang di dunia, maka semakin besar balasan Allah kepada orang tersebut di akhirat. Sehingga mereka melihat, kenapa kami tidak diberikan ujian seperti hamba tersebut? Mereka diberikan penyakit yang luar biasa sehingga mereka sabar, lalu mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis tersebut hadirin berbahagia, mimma yarawna min thawabi ahlil bala'i. Kenapa mereka bercita-cita? Karena setelah melihat as-sawab, sawab itu pahala. Ketika melihat pahala orang yang banyak ujiannya di dunia, mereka sampai ingin kembali ke dunia hanya untuk diuji dengan penyakit. Karena besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, sehingga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aneh perkara orang-orang beriman, kata Nabi. Ajaban li amril mu'min. Aneh perkara atau urusannya orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang berlaku atas diri mereka semuanya mengandung kebaikan. Semua perkara yang ditetapkan kepada orang beriman semuanya mengandung kebaikan. Semuanya mengandung kebaikan.
Apabila yang diberikan, yang ditetapkan kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu dia bersabar, maka itu kana khairan lahu, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Sebaliknya ada orang yang diuji dengan kenikmatan dan berbahagia, juga ujian, kemudian dia fasyakara. Ada orang yang diuji dengan penyakit, dengan ujian hidup, lalu dia bersabar, itu kebaikan bagi seorang mukmin. Sebaliknya ada orang yang diuji dengan kesempitan hidup misalnya, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan berbagai penyakit, lalu dia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Hadirin berbahagia, itulah beberapa hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang bagaimana nanti di akhirat ada orang-orang yang kebaikan dunianya atau amalan yang ia lakukan di dunia itu tidak seberapa, tetapi kebaikan atau pahala yang diperlihatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di dunia, bahkan mengalahkan pahala atau kebaikan atau amal saleh orang-orang yang tahajud, orang-orang yang melakukan amal-amal sunnah seperti puasa dan sebagainya. Ini mengalahkan. Kenapa demikian? Karena ridha itu merupakan satu kebaikan atau satu amal saleh yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berbahagia dalam sebuah doa, kita sering membaca doa tersebut atau menengadahkan tangan kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan sebelum seseorang meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta ridha dulu. Inna nas'aluka ridhaka, minta ridha Allah. Jadi orang-orang yang sabar itu ridha atau menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat kenapa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lakabnya atau gelarnya radhiyallahu anhum misalnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, karena sahabat ini yang berbahagia, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gelar itu tidak pernah kita dengarkan diberikan kepada orang selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tabi'in. Mereka memperoleh gelar ridha. Ridha itu kalau dalam makamnya orang-orang sufi merupakan makam tertinggi, tingkatan tertinggi pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas ridha itu tidak ada lagi. Ketika seorang hamba ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi kunci segala-galanya, kunci kedamaian hidup di dunia. Orang kalau sudah ridha dan berbahagia, itu tidak ada problem lagi dalam kehidupan. Apapun yang diberikan oleh Allah itu ketentuan ketetapan Allah yang ia terima, ridha. Karena itu hadirin berbahagia, digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang dulu amalnya sederhana saja, tetapi mereka di akhirat memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan ridha, sabar terhadap ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان،
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول